Hidup adalah pilihan. Pria-prianya Tuhan, mari pilih untuk berkenan. Daud pernah jatuh dalam dosa dan parah sekali. Tapi Daud segera bertobat dan Daud tidak pernah mengulangi dosa yang sama. Dan akhirnya dia betul-betul tobat dan pilih hidup baru, sehingga Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22, Daud akhirnya berkenan kepada Tuhan dan hanya melakukan kehendak Tuhan. Yes. Kapten Limbong, kita obrolan ringan nih tentang manusia zaman sekarang. Ya. Banyak laki-laki mengambil keputusan bisa menceraikan istrinya yang sah, walaupun pernah diberkati di gereja, di rumah Tuhan dan oleh seorang hamba Tuhan, karena alasan selingkuh. Banyak juga hamba Tuhan lain yang mengaku pendeta menyatakan itu boleh. Ya. Apa kebenaran yang didapat oleh Pak Kapten Limbong tentang pokok ini? Ya, kan sudah tertulis dari mulai perjanjian lama ya Pak ya. Ya. Kalau seorang laki-laki itu akan meninggalkan keluarganya untuk bersatu dengan istrinya. Ya. Dan saya juga ingat, dan ini nggak bisa dibatalkan, apa yang dipersatukan oleh Allah, oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan oleh manusia, ya, siapapun itu. Matius 19 ayat 5 dan 6. Jadi kalau bagi saya pribadi, prinsipnya sekali kita menikah, itu sudah pilihan kita, kita harus tanggung resikonya sampai ajal memisahkan kita. Dari pengalaman Kapten Limbong, jujur pernah nggak dalam pernikahan yang sekarang sudah hampir 30 tahun ya? 28 tahun Pak. Hampir 30 ya? Ya. Pernah mau bercerai nggak waktu itu? Ya, sebelum saya hidup dalam kebenaran ya Pak. Ya. Dulu kan agak nggak benar. Ya. Nah, sebelum itu rumah tangga saya sangat parah sekali karena sayanya yang tidak setia sama istri saya. Ya. Istri saya sangat setia dan juga memang perempuan yang pilihan Tuhan dan pilihan saya yang diberikan. Jadi kalau soal ngomong bercerai, lebih dari 100 kali kita mau bercerai, diucapkan, berantem sampai dia pergi, akhirnya pulang ke rumah orang tuanya, saya juga pergi. Jadi perceraian itu ya ratusan kali Pak saya pernah mengalami. Tapi sampai hari ini puji Tuhan nggak jadi, karena memang kitanya bisa menyelesaikan masalah dan akhirnya bisa bersatu kembali. Baik, sekarang Bapak apakah tidak prihatin dengan kebenaran orang percaya sekarang, ngaku orang benar, ngaku percaya Yesus, tapi dengan mudahnya bercerai terus nikah lagi? Ya. Bagaimana menurut Kapten Limbong? Ada beberapa hal Pak, saya sangat prihatin. Yang pertama, orang tersebut yang menamakan dirinya hamba Tuhan atau punya status pendeta atau apapun namanya, mereka melegalkan cara, bahkan mengutip-ngutip ayat, mengambil ayat untuk membenarkan diri mereka. Contohnya, yang bikin ribut sekarang saat ini, bawa-bawa ayat itu boleh bercerai karena kalau sudah melakukan zina. Ya. Zina artinya dalam perspektif mereka itu cuma satu hal aja, berzina artinya lo selingkuh, main bersetubuh dengan orang yang bukan pasangannya, itu bagi mereka zina. Padahal kan bukan maksud ayat itu. Juga memang salah satunya mengenai perzinahan antara hubungan suami istri, tapi di perjanjian lama zina itu juga termasuk orang menyembah berhala Pak. Nah, yang sangat disayangkan, pendeta yang mengerti akan firman Tuhan ini, bahkan yang sudah berpengalaman sangat, mereka melegalkan dan menceraikan malah, dan memberkati lagi pernikahan yang orang yang sudah cerai di dalam Tuhan ini. Jadi bagi saya itu suatu kebodohan ya, maaf kata, kebodohan, dan pasti ada motivasinya. Apalagi yang diurusin bercerai itu mungkin punya jabatan, mungkin punya fulusnya gede Pak, duitnya, hepengnya banyak, mungkin punya ya itulah, zaman sekarang ini semua bisa dibeli pakai uang Pak, termasuk hamba-hamba Tuhan. Termasuk pendeta-pendeta. Saya hamba Tuhan Bapak Pak. menyinggung saya? Enggak, kita hamba Tuhan Pak. Saya pendeta, tapi saya nggak suka disebut pendeta. Saya hanya hamba Tuhan, saya nggak perlu status yang lain. Kita lebih bangga disebut hamba Tuhan daripada Karena pendeta. kalau hamba itu nggak punya hak Pak. Kita ini pembantunya Tuhan, kacungnya Tuhan, jongosnya Tuhan. Disuruh apapun harus tiarap. Siap. Pak Edo, Matius 19 ayat 6 berkata begini. Ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua,
melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya. Kenapa si suami itu berani bercerai? Karena nomor satu, katanya istrinya selingkuh. Ya. Kedua, ada pendeta lain yang mendukung. Saya masih bingung dengan pendeta yang lain ini. Tujuannya apa? Dan dia panjang melebar membahas di dunia sosial media. Memang akhirnya view-nya banyak, subscribe-nya banyak. Nanti jangan sampai hanya dapat view dan subscribe, tapi di sana nggak dapat mahkota. Ya. Itu Bapak, yang sangat sayang. Tolong, Bapak kan Sorry kapten juga Pak, di antara pendeta-pendeta yang ngomong gitu, subscribe saya juga banyak Pak. Saya juga ratusan ribu. Oke. Jadi, Bapak kan masih kapten. Masih. Tolong tegur itu pendeta yang ngomong sembarangan, tidak sesuai firman. Pak yang pendeta, keras, yang keras ya. Pak pendeta, siapapun kalian, master teologi, doktor teologi, tolonglah jangan membingungkan jemaat. Ya. Karena apa? Saya dulu, kalau mungkin kalian berpengalaman di bidang teori. Sorry ya Pak. Kalau pengalaman saya jam terbangnya nggak ada lah. Mau main apa? Mau main perempuan, mau main perjudian, mau kemabukan, pesta pora. Cuman main laki aja saya nggak pernah Pak. Ya. Jadi jangan pernah memutarbalikkan firman Tuhan, karena sudah dikatakan berzina boleh bercerai kecuali karena zina. Jangan kecuali karena zina itu diartikan letterlek zina hanya berhubungan suami istri atau selingkuh Pak. Itu nggak begitu maksudnya Pak. Jadi kalau istrinya katanya berselingkuh, ya diomongin dong. Semua suami istri itu pasti, saya mau katakan semua laki-laki selingkuh lah. Zina mata ya Pak. Kalau zina yang itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau zina berselingkuh, barang siapa memandang wanita dan menginginkannya, itu sudah berzina dalam hatinya. Betul nggak kalau gitu Pak Pendeta? Dan begini, Kapten Limbong. Ya. Kalau istri kita digangguin oleh pria lain, harusnya bukan istri kita yang kita marahi. Iya. Pria lain itu kita hajar, betul nggak? Iya, dihajar. Tapi kita introspeksi. Dihajar dalam arti yang positif, Betul. dikarantina kayak diamankan. Pak, tapi kita jangan main fisik. harus introspeksi. Kenapa terjadi perselingkuhan antara Mungkin suami dia istri? sibuk kerja, sibuk bisnis, Ya, sibuk pasti ngurusi lah. orang lain. Saya selalu Istrinya nggak bilang, diurusi. Istri itu perlu diperhatikan, perlu Iya. komunikasi, perlu kasih sayang. BTT Pak, butuh tati tayang Pak. Butuh tati tayang. Betul. Oke. Tapi sekarang semua laki-laki, semualah ini yang ada di sini juga semua pasti selingkuh lah Pak. Cuman ada kadarnya, ada levelnya. Kayak saya dulu, udahlah kalau soal main selingkuh udah nggak ada ya Pak, jam terbangnya lebih tinggi. Saya seorang pilot Pak. Di belakang saya setiap hari selama 30 tahun itu bidadari-bidadari cantik Pak. Muda-muda, cantik-cantik. Bahkan, ya. Tapi dulu ini Pak ya, dulu segala macam saya lakukan Pak. Jadi nggak usah berteori lah kalian bilang cerai. Istri saya itu saya selingkuhin terus Pak. Ini bukan kebanggaan nih untuk Tetapi yang kasih karunia Tuhan, Joyce istrimu sabar, tekun. Sabar, tekun dan mendoakan saya. Bukannya malah sekarang bilang, oh suaminya selingkuh, istrinya selingkuh, jadi kita main hancur-hancuran. Bukan begitu. Duduk bersama, diselesaikan. Kan orang bilang, oh udah lama berselingkuhnya 10 tahun yang lalu, 20 Terus tahun. yang mau selingkuh itu pakai ayat juga, Pak. Matius 19 ayat yang ke-7. Kalau demikian, kenapa Musa mengasih surat cerai? Pak jawab ke mereka. Karena kebebalan hatinya, karena kedegilan bilangin hatinya. ke mereka, jangan ke saya. Yang mau cerai Pertama itu bukan kali, saya. ya Abraham Pak, punya Ya. istri 2, yang satu istri kesalahan karena nggak sabar, nafsu nih, nggak nafsu Pak. Lahirlah Ismail. Ya. Habis itu 10 tahun kemudian dikasih Ishak, ditendanglah si Ismail, pergi. Alkitab diusir. bilang Diusir, Pak. usir itu Hagar. Ya, Juga. tapi dibiayain. Iya. Jangan istrinya jangan lagi. Jangan dipelihara. Emang anjing Pak dipelihara Pak? Iya. Emang oke. kucing. Oke. Sekarang Bapak tegur suami-suami yang Bukan terlanjur. tegur lah Pak, kita berbagi Ingatkan, pengalaman, ya, mengingatkan. Suami-suami yang terlanjur menceraikan istrinya karena selingkuh, apalagi selingkuhnya nggak jelas. Ya. Bukti juga belum ada. Betul. Terus apa nasihat Bapak untuk mereka? Dengan kasih lah Pak. Ya, Ini di closing acara ini Pak. Karena begini, pertama kali kalau kita berpisah antara suami istri, apalagi yang udah lama, anaknya udah besar-besar, yang kasihan itu anaknya, nanti kutuk itu akan turun kepada anak kita. Masa kita mau anak kita nanti bercerai Pak? Itu yang pertama, masalah anak. Kedua, nanti kedepannya ini kita nggak berkenan sama Tuhan. Itu perzinahan Pak. Biarpun diberkati oleh gereja, pendeta yang diurapi dengan gelar berderet-deret, itu nggak berkenan istri mudanya, istri keduanya. Haram itu Pak.
Cuma masih muda aja jadi halal, Pak. Jadi Alkitab bilang seperti Abraham, tinggalkan istri yang Jangan ditinggal, Pak, diusir. diusir, Ya. dipelihara anaknya, Ya. dibiayai, Tanggung jawab, artinya tanggung dipertanggung jawab, jawab. dan kembali ke istri yang Lama. Oh, nggak bisa, saya udah nggak cocok, saya benci sama dia, saya kepahitan, saya dendam. Ya karena anak-anak dipersatukan. Nggak serumah, nggak, tapi jangan cerai. Nanti kalau yang satu sudah mati, kalau perlu didoain cepet-cepet biar istrinya atau suami cepet mati, biar dia bisa kawin lagi. Balik lagi sama istri yang tadi. kalau diizinkan Tuhan. Ya, kalau biasanya orang yang berdoa untuk pasangannya meninggal duluan mati-mati, karena mau udah cerai, mati. bukan. Yang meninggal yang mendoakan duluan. Alhamdulillah. Itu peringatan, jangan. Kita nggak maksud menggurui atau lebih baik daripada siapapun lah, Pak Pendeta ya. Tapi saya ini Saya hamba Tuhan. Pak hamba Tuhan. Saya cuma karena sedih dan agak gemes dan agak kecewa, Pak. Karena lihat sekarang melalui media sosial banyak orang memperdagangkan Yesus. Yesus didagangin, dijualin. Yesus yang gondrong itu, Pak, dijual, Pak, didagang-dagangin, Pak. Sedih, Pak. Kapten Imong, kata-kata terakhir untuk mereka yang mengikuti program ini, silakan. Jadi bagi saya closingnya begini. Kalau kita mencari jodoh, bagi kalian yang belum berkeluarga, carilah jodoh dengan doa yang dari Tuhan. Kalau yang sudah berkeluarga, terlanjur menikah, terus ada masalah, mau cerai, berantem, berkelahi, itu kesalahan pada kalian berdua. Salah istrinya, salah suaminya. Kenapa? Komunikasinya harus benar dulu, sesudah itu cari penyelesaiannya. Dan jangan cerai, apalagi sudah punya anak. Nanti kedepannya anaknya akan kena keturunan, Pak. Jadi jangan bercerai. Kalau sudah dapat, kenapa bisa pacaran? Kenapa bisa sampai nikah? Kenapa dulu cita-citaan sayang-sayangan waktu masih pacaran? Yang udah jadi istri, istrinya gimana sedikit langsung minta cerai. Suaminya juga begitu. Jadi jangan alasan bapak-bapak bilang istrinya begini, istri begitu. Introspeksi diri kita sebagai laki-laki. Apakah kalian bajingan? Apakah kalian laki-laki yang benar? Apakah kalian laki-laki yang takut akan Tuhan? Bertobatlah. Itu dari saya. Saudara teladani Abraham, bapak orang percaya. Ya. Sehebat Abraham juga pernah salah. Karena nggak sabar, sehingga akhirnya mengambil Hagar, ajudannya ya. Selir, Pak. Pembokat. Sehingga si Abraham mengambil Hagar, ajudannya tepatnya. Iyalah ajudan. ART, Pak. ART, asisten rumah tangga. Nah, setelah akhirnya anak perjanjian Ishak lahir, maka Tuhan memerintahkan suruh pergi. Ya. Dikasih air juga, Pak, kehausan. Ya. Dikasih minum Dan juga. buktinya Ismail dan keturunannya dipelihara oleh Tuhan. Tetapi Abraham didapati tetap berkenan kepada Tuhan, jadi bapak orang percaya. Jadi belum terlambat jika saudara laki-laki suami yang mau takut akan Tuhan, ayo menjadi pria yang terbaik, berkenan kepada Tuhan. Tinggalkan istri mudanya, Amin. kembali ke istri lama. Tentang bosan bisa divariasikan ya. Betul, Nah, Pak. bagaimana memvariasikan istri? Ini Nah, lagi satu itu lagi. penting. Ya. Semua laki-laki itu pasti selingkuh. Maksudnya selingkuh beneran ya. Main di luar, jajan, es cendol, gado-gado itu jajan pasti. Tetapi ada kadarnya. Kembali lagi, nggak usah munafik lah kita laki-laki. Semuanya pasti pernah selingkuh di luar. Tapi ada kadarnya. Ingat ya, ada kadarnya. Termasuk selingkuh mata itu toh ya. Enggak, Pak, selingkuh beneran juga nih, Pak. Ini tadi selingkuh Iya. mata. Kalau ini selingkuh beneran. Iya. Apalagi udah punya duit dikit, apalagi ganteng kayak saya gini nih. Waduh. Jadi bertobatlah Bertobat, Pak. sebelum terlambat. Stop semuanya, stop. Karena hari Tuhan bisa datang kapan aja. Artinya. Kiamat besar itu kita rame-rame dipanggil Tuhan ke surga, tapi kiamat kecil satu-satu dipanggil Tuhan. Atau tiba-tiba hari Tuhan jatuh ke atasmu seperti totu jerat, selesai lah sudah. Mari bertobat hari ini juga, Bertobat dan kembali kepada pasangan yang sah. dan iring Yesus sampai seumur hidupmu dan selama-lamanya. Amin. Amin. Sukses. Bless you. Thank you for watching. Bye.